Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi, soal yang akan kita bahas kali ini yaitu Pak Sulaiman adalah seorang pengusaha sukses dan sangat dermawan. Ia meninggal dunia sesaat setelah mengikuti jemaah sholat subuh pada 16 Agustus 2019. Ahli waris yang ditinggalkan adalah ibu, ayah, seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan 4 orang saudara laki-laki. Sebelum meninggal, ia sempat berwasiat untuk menyumbang ke 4 panti asuhan di sekitar kediamannya, masing-masing sebesar 35 juta rupiah. Jika harta yang ditinggalkan senilai 12.741.500.000 rupiah dan biaya perawatan jenazah sebesar 1.500.000 rupiah, maka berapakah bagian yang diperoleh anak perempuan? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Diketahui seorang suami meninggal dengan ahli waris, ibu, ayah, 1 orang istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan 4 saudara laki-laki. Wasiat yang ditinggalkan yaitu sumbangan ke 4 panti asuhan masing-masing sebesar 35 juta rupiah, sehingga jika ditotal sama dengan 4 dikali 35 juta rupiah sama dengan 140 juta rupiah. Adapun harta yang ditinggalkan sebesar 12.741.500.000 rupiah dan biaya perawatan jenazah sebesar 1.500.000 rupiah. Hal yang ditanyakan adalah berapakah bagian yang diterima anak perempuan. Sebagai langkah pertama, sebelum proses pembagian warisan dilakukan, maka kita akan menentukan banyaknya harta warisan. Harta warisan diperoleh dari harta peninggalan dikurangi oleh jumlah wasiat bersama biaya perawatan jenazah. Dapat dituliskan 12.741.500.000 rupiah dikurangi oleh jumlah 140 juta rupiah ditambah 1.500.000 rupiah. 140 juta rupiah ditambah 1.500.000 rupiah sama dengan 141.500.000 rupiah, sehingga dapat dituliskan 12.741.500.000 rupiah dikurangi 141.500.000 rupiah sama dengan 12.600.000.000 rupiah. Adapun berdasarkan hukum waris, pembagian warisan untuk masing-masing ahli waris yaitu yang pertama, istri mendapat 1/8 bagian, ibu mendapat 1/6 bagian, ayah mendapat 1/6 bagian. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan asobah dengan pembagian anak laki-laki mendapat 2 bagian asobah, sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian asobah. Keberadaan ayah dan anak laki-laki sebagai ahli waris menyebabkan saudara laki-laki terhalang untuk mendapatkan warisan. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, maka jumlah bagian istri, ibu, dan ayah dapat kita hitung menjadi bagian istri ditambah bagian ibu ditambah bagian ayah adalah 1/8 ditambah 1/6 ditambah 1/6. Dengan menyamakan penyebut dari masing-masing pecahan menjadi 24, maka 1/8 sama dengan 3/24, 1/6 sama dengan 4/24, maka 1/8 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/24 ditambah 4/24 ditambah 4/24 sama dengan 11/24. Langkah berikutnya adalah kita akan menghitung total besar bagian untuk istri, ibu, dan ayah dalam satuan rupiah. Sebelumnya sudah dihitung bahwa jumlah bagian istri, ibu, dan ayah secara keseluruhan adalah 11/24, sehingga total besar bagian untuk istri, ibu, dan ayah sama dengan 11/24 dikali besarnya harta warisan, yaitu sama dengan 11/24 dikali 12.600.000.000 rupiah. Hasilnya adalah 5.775.000.000 rupiah.
Adapun untuk menghitung total besar asobah untuk anak laki-laki dan perempuan dalam satuan rupiah dapat ditentukan dengan cara harta warisan dikurangi dengan total besar bagian untuk istri, ibu, dan ayah, yaitu 12.600.000.000 rupiah dikurangi dengan 5.775.000.000 rupiah, menghasilkan 6.825.000.000 rupiah. Langkah terakhir kita akan menghitung besarnya bagian yang diterima anak perempuan dalam satuan rupiah. Oleh karena anak laki-laki dan perempuan mendapatkan asobah, di mana satu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan satu anak perempuan mendapatkan 1 bagian, maka besar bagian yang diterima anak perempuan dapat kita hitung dengan cara bagian satu anak perempuan dibagi dengan bagian satu anak laki-laki ditambah bagian satu anak perempuan, lalu dikalikan dengan total besar asobah. Hasilnya adalah 1/2 ditambah 1 dikalikan dengan 6.825.000.000 rupiah. Dapat dituliskan hasilnya 1/3 dikali 6.825.000.000 rupiah sama dengan 2.275.000.000 rupiah. Jadi besar bagian yang diterima anak perempuan adalah 2.275.000.000 rupiah. Sahabat berbagi, demikianlah pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.